Ekonomi Universitas Tadulako Angkatan 2016. Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua dan selamat pagi saya ucapkan kepada teman-teman sekalian dan terkhusus kepada Bapak Suryadi Hadi selaku dosen pembimbing mata kuliah riset operasi yang akan kita presentasikan pada hari ini. Jadi perkenalkan, nama saya Vera Ilkestia. Sebelum kita masuk ke pembahasan materi pada hari ini, saya persilakan kepada teman-teman saya untuk mempersilakan diri. Perkenalkan, nama saya Safira Febrila, biasa dipanggil Bella. Perkenalkan, nama saya Junta Istiqlal, biasa dipanggil Ika. Perkenalkan, nama saya Elvira Fernanda, biasa dipanggil Tira. Perkenalkan, nama saya Megi Indriani Nancy, biasa dipanggil Megi. Baiklah, di sini ada diagram model transportasi. Sebelah kiri ini sumber kapasitas, di mana rumusnya A1, A2, AM itu sama dengan sigma AI. Terus di tengah-tengahnya ini ada distribusi, di mana rumusnya itu ada CIJ atau XIJ. Sebelah kanan ini ada tujuan kapasitas, di mana rumusnya itu B1, B2, dan BM itu adalah sigma BI. Nah, model transportasi dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang ini rumusnya. Minimum sama dengan Z sama dengan M sigma I sama dengan I. XIJ sigma CIJ XIJ. Dengan batasan N sigma J sama dengan 1, XIJ kurang dari atau sama dengan AI, atau I sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Ini adalah batasan penawaran. Terus ada juga M sigma I sama dengan 1, XIJ kurang dari atau sama dengan BJ, atau J sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Ini adalah batasan permintaan. Keterangannya, XIJ itu adalah unit yang dikirim dari sumber I ke tujuan J. CIJ itu biaya per unit dari sumber I ke tujuan J. AI adalah kapasitas penawaran atau supply dari sumber I. BI adalah kapasitas permintaan atau demand dari tujuan J. I dan J itu 1, 2, dan seterusnya. Ya, selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Di sini ada contoh soal kasus AMD Company. Biaya pengangkutan dari tambang ke proyek. Biaya permuatan truk dalam dolar. Dari tambang W ke proyek A 8, ke proyek B 4, ke proyek C 7. Tambang X ke proyek A 24, ke proyek B 15, ke proyek C 16. Dan tambang Y ke proyek A 16, ke proyek B 9, ke proyek C 24. Langkah pertama, memformulasikan program linier. Fungsi tujuannya adalah meminimumkan total biaya transportasi. 8X11 tambah 4X12 tambah 7X13 tambah 24X21 tambah 15X22 tambah 16X23 tambah 16X31 tambah 9X32 tambah 24X33. Ada 3 batasan yang menyatakan bahwa AMD tidak dapat mengirimkan kerikil lebih banyak daripada yang dimilikinya. Batasan pertama, tambang W X11 tambah X12 tambah X13 kurang dari sama dengan 56. Batasan kedua, tambang X X21 tambah X22 tambah X23 kurang dari atau sama dengan 82. Batasan ketiga, tambang Y X31 tambah X32 tambah X33 kurang dari sama dengan 77. Ada 3 batasan tujuan
yang menyatakan bahwa tiap proyek harus menerima kerikil yang dibutuhkan. Batasan tujuan pertama proyek A. X11 tambah X21 tambah X31 lebih dari sama dengan 102. Batasan tujuan proyek B. X12 tambah X22 tambah X32 lebih dari sama dengan 72. Batasan tujuan proyek C. X13 tambah X22 tambah X33 lebih dari sama dengan 41. Bila semua diletakkan bersama, kita peroleh model program linear akhir. Minimumkan 8x11 ditambah 4x12 ditambah 7x13 ditambah dengan 24x21 ditambah 15x22 ditambah 16x23 kemudian ditambahkan dengan 16x31 dan 9x32 lalu 20 ditambahkan dengan 24x33 dengan batasan-batasan X11 ditambah dengan X12 ditambah dengan X13 kurang dari sama dengan 56. X21 ditambah X22 ditambah X23 kurang dari sama dengan 82. X31 ditambah X32 ditambah dengan X33 kurang dari sama dengan 77. Kemudian X11 ditambah dengan X21 ditambah dengan X31 lebih dari sama dengan 102. Kemudian X12 ditambah dengan X22 ditambah dengan X32 lebih dari sama dengan 72. Berikutnya X13 ditambahkan dengan X23 ditambahkan dengan X33 lebih besar sama dengan 41. Semua variabel lebih besar daripada 0. Baiklah, ini merupakan model transportasi persoalan AMD Company. Di dalam tabel ini ada ke dan dari. Ke itu merupakan tujuan atau proyek yang terdapat 3 tujuan. Yang pertama tujuan A, tujuan B, dan tujuan C. Kemudian dari ini merupakan sumber atau tambang yang di dalam ini ada 3 sumber. Sumber W, sumber X, dan sumber Y. Teman-teman dapat kita lihat dari sumber W ini hanya dapat menyuplai sebesar 56. Kemudian sumber X sebesar 82 dan terakhir yaitu sumber Y hanya dapat menyuplai sebesar 77. Sedangkan tujuan A memiliki permintaan sebanyak 102. Tujuan B memiliki permintaan sebanyak 72 dan tujuan C memiliki permintaan sebanyak 41. Jadi nilai dari permintaan dan nilai dari penawaran memiliki nilai yang sama, yaitu 215. Saya akan jelaskan sedikit dari sumber W ke tujuan A. Sel X11-nya memiliki dapat kita lihat teman-teman. Saya akan menjelaskan salah satu saja. Dari sumber W ke tujuan A, sel X11 memiliki biaya transportasi sebesar 8. Kemudian dari sumber W ke tujuan B, X12 memiliki biaya transportasi sebesar 4. Dan W ke tujuan C memiliki X13-nya memiliki biaya transportasi sebesar 7. Penjelasan-penjelasan di bawah ini mengikuti penjelasan di atas tadi. Kita masuk pada penentuan pemecahan awal dengan menggunakan metode sudut barat laut atau Northwest Corner Rule.
dengan persoalan AMD dengan menggunakan metode NWC. Kita dapat kita lihat permintaan sebanyak 102. Nah, di metode NWC ini sama dengan namanya, sudut barat laut. Jadi kita memulainya dari sebelah kiri atas. Nah, untuk memenuhi permintaan, kita lihat dari sumber W ini berapa penawaran yang dapat dibuat. Di sini kita lihat penawarannya itu hanya dapat sebanyak 56. Jadi kita menulis ke dalam kolom ini sebanyak 56. Dari permintaan sebanyak 102, kita sudah membuat sebanyak 56. Jadi 102 dikurangi dengan 56 adalah 46. Kita tulis ke bawah 46. Turun ke bawah. Jadi permintaan sebanyak 102 tadi sudah selesai kita isikan ke dalam sumber dan tujuan. Lalu kita lanjut ke samping di mana sumber X ke tujuan B. Nah, kita lihat permintaannya sebanyak 72 dan jumlah penawaran ada sebanyak 82. Jadi kita mengisi sebanyak 36. Nah, lalu lanjut lagi ke bawah. Kita isi lagi sebanyak 3. Lalu kita tambahkan lagi sebanyak 36 untuk mencukupi permintaan yang ada. Selanjutnya kita berpindah ke kolom berikutnya. Masih tersisa 41, jadi kita tambahkan 41 untuk mencukupi permintaan dari tujuan C. Baiklah, setelah pemecahan persoalan AMD dengan metode NWC, mari kita berlanjut ke alokasi dengan metode NWC. Di sini kita lihat dari tambang W, X, Y, kemudian ke proyek A, B, dan C. Dari tambang W ke proyek A itu sebesar 56, dari tambang X ke proyek A sebesar 46, dari tambang X ke proyek B sebanyak 36, dari tambang Y ke proyek B sama dengan 36, dari tambang Y ke proyek C sebesar 41. Jadi jumlahnya 215. Kemudian total biaya transportasi dengan metode NWC. Di sini ada kombinasi sumber tujuan, di mana kombinasi sumber tujuan terdapat sel X11, sel X12, sel X22, dan sel X32 dan sel X33. Kombinasi-kombinasi ini telah terisi jumlah yang dikirim sebanyak 56, 46, 36, 36, dan 41. Kemudian dikalikan dengan unit-unit biayanya, di mana 56 dikalikan dengan 8, total biayanya $448. 46 dikalikan 24, $1.104. 36 dikalikan 15, $540. 36 dikali dengan 9, $324. 41 dikali 24, $984. Jadi total keseluruhan $3.400. Jadi total biaya transportasi minimum dengan menggunakan metode NWC adalah sebesar $3.400.